sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAK yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Viral dulu baru dapat justice, ramai dulu baru digubris. Itulah yang diungkapkan juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menanggapi Kementerian SDM yang menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT GAK di Raja Ampat. Meskipun telah dihentikan sementara, masih ada beberapa izin tambang aktif di Raja Ampat. Bahwa ini bukan soal PT GAK saja atau soal Pulau GAK saja, tapi saat ini ada 5 izin yang aktif yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM, Kementeriannya Pak Bahlil. Ada di Pulau GAK, ada di Pulau KW, ada di Pulau Batampele, kemudian di Pulau Manuran, lalu kemudian di Waigeo Besar. Nah, keempat dari 5 izin ini itu ada di dalam geopark yang tadi disebutkan, gitu. Sehingga dan ini semua dan 4-nya itu adalah ada di pulau-pulau kecil. Secara aturan di undang-undang tadi yang disebutkan pasal 35 ayat K-nya sudah sangat jelas bahwa dilarang melakukan penambangan mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil. Gitu. Jadi ini harusnya bisa langsung diambil keputusan. Protes aktivitas tambang nikel di Raja Ampat juga datang dari anggota DPR Komisi 7 Dapil Papua Barat Daya yang membidangi sektor pariwisata, Riko Sia. Ia menyebut masyarakat Raja Ampat tidak butuh tambang dan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat sudah jelas melanggar dan pemerintah harus tegas mencabut izin tambang di Raja Ampat. Tidak lagi berbicara soal mau diinvestigasi. Tapi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Iqbal, ada 5 perusahaan, yang 4 ini jelas-jelas melanggar. Kok mau dievaluasi? Kok orang melanggar dievaluasi? Ingat ya, kita pernah punya kasus PT Timah yang merugikan negara ratusan triliun. Itu dihitung dari kerugian lingkungannya. Ini lingkungan yang sudah, kalau perlu jaksa udah bisa turun, aparat penegak hukum udah bisa turun. Jangan lagi hanya PT GAK yang diberhentikan. Justru PT GAK ini yang dievaluasi, yang 4 ini yang jelas-jelas melanggar, dia langsung dicabut. Bahkan kalau perlu dihentikan sekarang juga. Greenpeace Indonesia juga mendesak pemerintah segera mencabut izin tambang di Raja Ampat yang telah terbukti melanggar dan tidak menerbitkan izin baru untuk pertambangan di Raja Ampat. Saat ini terdapat 5 izin tambang aktif di Raja Ampat, yakni di Pulau GAK, KW, Manuran, Pulau Manyaifun, dan Pulau Batangpele. Cabut, ini kan udah melanggar undang-undang, konstitusi MK, cabut. Apa yang ditunggu sama pemerintah? Apa yang ditunggu sama Pak Bahlil untuk mencabut ini? Undang-undangnya bilang begitu. Jadi dan begini ya Mbak, masyarakat adat dan masyarakat lokal di Raja Ampat selama tidak ada tambang, mereka bisa hidup dari pariwisata. Dan pemerintah daerah meminta mereka hidup dari pariwisata. Tapi mereka tidak akan bisa hidup tanpa laut dan hutannya. Jadi kalau Pak Bahlil benar-benar sering mengatakan bahwa dia putra daerah Papua, harusnya dia bisa jaga, dia punya hutan, dia bisa jaga, dia punya laut. Protes penambangan nikel di Raja Ampat terus bergulir demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat Raja Ampat. Jangan sampai pamor Raja Ampat sebagai surga terakhir di Indonesia menjadi sekedar cerita lama. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik pendidikan budaya. Ya, tentu kita dengarkan soal tambang nikel di Raja Ampat yang katanya memang sudah ada izin yang dikeluarkan atau izin yang diberikan dari pemerintahan ya di tahun-tahun sebelumnya, dan jelas ini ada disampaikan tadi bahwa melanggar aturan karena melakukan penambangan di pulau-pulau kecil. Dan lalu kemudian bagaimana kita melihat Raja Ampat yang kini dijuluki sebagai surga dunia ya, dengan keindahannya, dengan ribuan jenis ikan, dengan ribuan jenis yang hidup di air gitu ya. Banyak sekali, saya nggak tahu nama-namanya apa saja, tapi banyak sekali jenis-jenisnya ya. Luar biasa keindahan ini. Tetapi
Ya, karena ada penambangan nikel di sana tentu bisa saja mencemarkan lingkungan gitu ya. Dan kemudian bila mana nanti penambangan ini terus berlanjut, ya kita nggak tahu sampai kapan mereka akan merusak lingkungan ini. Meskipun memang katanya ini jauh dari wisata gitu ya, dari tempat wisatanya jauh, saya nggak tahu berapa kilometer ya, itu juga saya dengar kabar. Dan kemudian ada juga saya kutip dari CNN Indonesia, baru tadi saya baca-baca bahwa anak buah Bahlil ya itu menyebut bahwa tidak ada masalah di penambangan nikel di Raja Ampat gitu ya. Lalu kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Bahlil ini akan ditindaklanjuti dan sementara waktu akan diberhentikan penambangannya, dan juga ada yang mengatakan sebagian gitu ya, sebagian orang menyebut bahwa harus ditutup secara permanen karena kami nggak butuh penambang di sana. Ada yang tadi mengatakan seperti itu ya, jadi semua izin tambang dicopot permanen ya, stop permanen. Nah seperti itu, banyak sekali yang menyampaikan seperti juga disampaikan oleh beliau tadi pada cuplikan video sebelumnya. Tentu ini menjadi pro dan kontra. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kenapa baru publis dulu? Kenapa baru viral dulu? Baru ada tindakan dari pemerintah? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Kenapa baru sekarang? Ketika dipublis dulu ya, baru terjadi kita akan tindak lanjuti, kita akan begini begono dan lain sebagainya ya. Bukankah sudah apa belum cukup ya, hutan Kalimantan dibabat habis untuk membangun tembok-tembok di sana, membangun IKN? Apakah masih saja melakukan penambangan di pulau-pulau kecil misalnya? Ini kan sesuatu yang dinilai netizen demi bisnis semuanya rela dirusak gitu ya. Jadi banyak sekali penyampaian per netizen. Jadi di Indonesia memang tiap hari pasti ada gejolak, tiap hari ada persoalan, setiap hari pasti ada dinamika yang terjadi. Ini kita nggak tahu sampai kapan persoalan-persoalan semacam ini terus menerus muncul di media, muncul di publik. Setiap hari ada kasus, ada persoalan macam-macam yang terus menerus dibahas. Nggak ada habis-habisnya, nggak ada henti-hentinya, dan Indonesia nggak pernah tenang saya lihat. Selalu ada aja persoalan, selalu ada aja kasus. Ya kita nggak tahu sampai kapan ini terus berlanjut, atau sampai kapan bisa berakhir, masyarakat bisa sejahtera tanpa melihat berbagai persoalan-persoalan dan kasus-kasus yang terjadi di negeri ini. Nah di sini saya coba lihat ya bagaimana komentar teman-teman kita ya. Setuju stop permanen semua izin proyek tambang di Papua Raja Ampat. Ya, makanya ada hashtag tuh ya, save Raja Ampat katanya ya. Mari kita rakyat bersatu dan bersuara, save semua tambang di audit ya. Percaya deh, kalau nggak viral nggak bakal begini. Ya ini dia. Tunggu viral dulu, tunggu dipublis dulu, baru ada penyampaian dari ini itu dan lain-lain. Coba kalau nggak viral, diam-diam aja tuh. Ya masih lanjut aja tuh sampai memang benar-benar viral. Ya. Itu terjadi tuh di Indonesia, terjadi tuh teman-teman. Dan penambangan ini katanya udah dilakukan sejak lama, saya nggak tahu sampai berapa tahun gitu ya. Izinnya pun diberikan di waktu pemerintahan Pak Jokowi dulu ya, katanya sih begitu. Nah kemudian Prabowo dan menteri yang ditunjukkannya harus bertanggung jawab, dan semua ini bila memang resiko kerusakan akan terjadi dan berdampak luas ekonomi sosial. Adili para pejabat yang terlibat. Pertambangan nikel harus segera dihentikan karena sangat merusak alam. Contoh di Halmahera, Maluku Utara, alamnya benar-benar sudah hancur oleh kegiatan tambang nikel.
Masyarakat hanya mendapat penderitaannya, sedangkan yang kenyang adalah elit-elit politik dan para jenderal TNI dan Polri. Yang namanya perusak lingkungan alam harus di-stop selamanya. Tidak ada yang namanya sementara. Kalau perlu, menteri yang dipecat untuk selamanya. Kemana aja pengawasan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, harus Greenpeace ya, bikin viral baru terkuak kebusukan IUP di seputaran Raja Ampat. Pak Prabowo, bila benar Bapak Presiden RI, tolong cabut permanen izin tambang-tambang ini. Usut pejabat-pejabat yang terlibat penerbitan IUP, buktikan Bapak tidak terlibat. Raja Ampat dirusak, Raja Tambang. Ayo Pak Prabowo buat Satgas Sus Tambang untuk NKRI berdaulat. Gila kalau tidak dihentikan permanen. Gak malukah oleh darah dan nyawa pejuang atau sudah tidak punya malu? Bangsa ini bukan milik kementerian atau perorangan tapi milik rakyat Indonesia. Wajar rakyat marah, enak saja kalau rakyat disuruh diam. Ya, mungkin itu saja lah ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di video ini. Salam dan sampai jumpa.